Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu sunnah muakkadah. Sedangkan ini adalah fardu juga, ya, fardu kifayah. Ya. Jadi menyantuni orang yang sedang dalam ighasatul lahfan dalam bahasa Arabnya, membantu orang yang sedang dalam kondisi membutuhkan. Itu fardu kifayah. Jadi kalau kaum muslimin yang tahu itu kemudian tidak ada yang membantunya, maka mereka akan berdosa yang tahu-tahu. Maka kemudian harus ada yang membantunya. Kalau ada yang sudah membantunya dan sudah tercukupi dengan bantuan orang yang satu itu tadi, maka gugur kewajiban dari mereka-mereka yang tahu yang lain. Itu fardu kifayah. Nah, jadi fardu kifayah lebih diutamakan dari sunnah kifayah. Baik begitu. Ini tadi apa pertanyaannya? Baik, itu tadi teknisnya ya. Teknisnya, kalau yang ditanyakanlah teknisnya itu tadi adalah cukup diwakili oleh orang-orang yang punya pengalaman saja dalam memotong, dalam membagi-bagi, masuk dalam mendistribusikan nanti. Karena kalau berkumpul itu sekarang beresiko ya, beresiko tinggi. Karena perkembangannya terus naik ini terkait penyebaran virus atau penyakit ini. Jadi untuk distribusinya juga begitu. Cukup dilakukan oleh orang-orang yang punya pengalaman saja. Kenapa saya katakan punya pengalaman? Ya biar efisien, biar bisa cepat terlaksana. Lalu kemudian terkait sholat id, bagaimana sholat idnya? Nah, untuk sholat id itu memang yang pertama harus kita pahami, sholat id itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu suatu kampung harus ada sholat idnya. Kalau satu kampung itu tidak ada sholat id sama sekali, maka ini akan berdosa semua. Nah, sehingga kemudian sholat id ini ya, harus ada masjid yang menyelenggarakannya, tapi dalam jumlah yang terbatas. Itu saran kami ya. Bagaimana agar jumlahnya terbatas? Ya tidak diumumkan. Karena menjadi banyak itu ketika diumumkan, ya, termasuk khotibnya siapa itu diumumkan, ya. Karena khotibnya siapa ini kan juga bisa menarik jamaah untuk ikut. Ya, tidak usah diumumkan kalau akan mengadakan sholat id. Ya. Kalau sudah ada terlaksana sholat id di kampung tersebut, ya sudah gugur kewajiban dari yang lain, ya, fardu kifayahnya tadi. Tapi apakah kemudian itu hukum pelaksanaannya ya? Tapi kemudian hukum keikutsertaan. Jadi setelah ada pelaksanaan di kampung tersebut, bagi orang yang mau ikut serta, nah itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kalaupun dia tidak ikut serta, ya tidak apa-apa. Dan akan tapi dia tidak mendapatkan pahala kesunnahan. Nah, begitu saja. Lalu kemudian kalau tidak ikut serta, lalu kemudian mengadakan sendiri di rumah misalkan, bolehkah? Boleh kalau sholat id ya. Kalau sholat id boleh dilakukan di rumah. Ya syarat-syaratnya mudah, ya asalkan tahu. Ya syarat-syaratnya mudah asalkan tahu. Bagaimana sholat id itu? Ya ini termasuk nanti ibu-ibu bisa sampaikan ke suaminya ya untuk sholat id di rumah. Ya,
diikut sertai oleh keluarga saja. Boleh. Kami sholat Idul Fitri kemarin di rumah saja. Ya, ya jamaahnya ya istri sama anak-anak saja. Bagaimana kaifiahnya? Kaifiahnya ya kalau sholat Id ini kebalikannya sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah itu khotib dulu baru sholat. Nah, sholat Id ini sholat dulu baru khutbah. Nah, sholatnya 2 rakaat sama dengan sholat Jum'ah, yang membedakan adalah jumlah takbirnya. Nah, jumlah takbirnya ini sunnah saja sebetulnya, ya. Akan tapi itu yang membedakan. Nah, kalaupun ditinggalkan, sholatnya tetap sah. Artinya kalaupun takbirnya cuma sekali saja, ya, yaitu takbiratul ihram. Nah, itu yang wajib. Lalu kemudian tidak disertai takbir-takbir yang sunnah. Takbir yang sunnah itu kan di rakaat pertama 7, di rakaat kedua 5. Ya, 7 itu selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram pertama Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Baru masuk sholat. Lalu sunnah 7. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sunnah. 7 kali. Berarti total 8 kali. Plus takbiratul ihram tadi. Lalu di rakaat kedua saat bangkit, ya, saat bangkit itu kan sunnah juga mengucapkan Allahu Akbar. Lalu kemudian ditambah 5 kali takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sunnah. Kalaupun imamnya lupa, tidak perlu diingatkan. Ya, tidak perlu. Nah, begitu. Kalau ibu-ibu kan pakai tepukan. Ya, tidak perlu diingatkan. Karena sunnah saja. Dan sunnah kalau ditinggalkan ya tidak masalah. Diingatkan itu baru kalau lupa rokaat, ya, yang harusnya apa istilahnya, bangkit lagi tapi dia sudah tahiyat akhir. Harusnya masih harus 1 rakaat lagi. Ya, ini wajib, ya, baru kemudian ditepuk untuk menambah rakaat. Sholat duhur tapi di rakaat ketiga dia sudah tasyahud akhir. Nah, ini baru ditepuk. Bahkan tasyahud awal itu kan sunnah juga, sunnah aba'at. Sunnah aba'at yang kemudian dalam hal ini kalau ditinggalkan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya ibadah sholat. Jadi itu pelaksanaan sholatnya. Kemudian terkait khutbahnya. Nah, khutbahnya perlu diingat, khutbahnya kalau mengikuti mazhab Syafi'i 2 kali khutbah seperti sholat Jum'ah. Ya, yang membedakan ditambah takbir di awal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Ya, kemudian di khutbah kedua ditambah takbir 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau yang pertama ya, 9 kali, tambah 3 lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsiran, subhanallahi bukratan wa asila. Atau takbir saja, tidak usah kabira, langsung, ya. Kemudian syarat khutbah yang lain, ya, rukun khutbah yang lain, yaitu tahmid, ya, alhamdulillah, kemudian sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad, begitu saja cukup, tidak masalah. Atau sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim. Atau yang lengkap, sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu boleh, ya, sholawat. Lalu kemudian membaca ayat Al-Quran, lalu kemudian wasiat takwa. Sudah cukup. Wasiat takwa, lalu kemudian mau ditambah isi khutbah, silahkan. Ya. Lalu setelah itu dirasa cukup, kemudian duduk di antara 2 khutbah. Tidak hafal bacaan yang biasanya digunakan oleh khotib Jumat tidak masalah, tidak ada, itu tidak masalah. Kan biasanya kan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Misalkan tidak membaca itu tidak masalah. Nah, misalkan pesan-pesannya khutbahnya selesai, ya langsung duduk di antara 2 khutbah.
lalu kemudian bangkit lagi, memulai dengan takbir 7 kali. Lalu kemudian tahmid, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, ya, atau alhamdulillah begitu saja sudah cukup. Lalu kemudian salawat, ya, lalu kemudian membaca ayat Al-Qur'an apapun itu, ya, termasuk kalau hafalnya surat Al-Ikhlas, ya itu saja dibaca, tidak masalah. Kemudian wasiat takwa, ya, menasihati diri sendiri dan juga para jamaah, ya, jamaahnya istrinya sendiri atau anak-anaknya, ya, untuk bertakwa kepada Allah. Lalu setelah itu berdoa, doa untuk kaum muslimin. Allahumma fir lil muslimin wal muslim. Sudah selesai. Habis itu ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang membedakan dengan khutbah di sholat Jum'ah. Kalau khutbah di dalam sholat Jum'ah tidak diakhiri salam, ya, tapi langsung kemudian sholat. Nah, salamnya baru setelah tasyahud akhir, ya, kemudian sholawat, baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk selesai sholat, ya. Jadi begitu untuk kaifiyah kalau mau mendirikan sholat id di rumah secara mandiri. Ya, silahkan. Nah, itu tadi ketentuan-ketentuannya. Ada lagi pertanyaan? Lawan saat pembagian zakat kemarin ternyata daerah tempat pembagian zona merah. Ya, sekarang terkait dagingnya, ya. Nah, ini teknis secara ini, ya, secara membutuhkan keterangan ahli. Adapun yang bisa kita usahakan, ya, daging tersebut disebarkan begitu saja dengan pesan, ya, harus cuci tangan, ya, dari menyentuh kreseknya tadi itu. Kalau sudah dimasak, insya Allah sudah aman. Ya. Jika dagingnya itu sudah dimasak, sudah aman. Tidak masalah misalkan barangkali hasil orang motong tadi itu kan juga kita tidak tahu orangnya terpapar virus atau tidak, kan kita juga tidak tahu penyembelihnya dan juga yang motong-motong daging. Tapi kemudian asalkan nanti setelah diterima itu kemudian saya kok kepikiran bikin ini, ya, ada tulisan yang kemudian disertakan untuk teknisnya, ya, agar plastiknya nanti bagaimana, ya. Ya, diambil dagingnya saja, diwadahkan dengan wadah yang lain, kemudian cuci tangan dengan sabun, ya, kan begitu, selama 20 detik. Lalu kemudian dagingnya dimasak, ataupun kalau dalam proses masak tadi dagingnya dipegang-pegang, berarti nanti cuci tangan, tidak menyentuh hal yang lain dulu, juga tidak menyentuh wajah, kan. Nah, setelah itu kemudian dimasak. Kalau dagingnya sudah dimasak, insya Allah sudah aman. Ya. Nah, virusnya ini akan mati dalam suhu yang panas, suhu mendidih. Baik, begitu mungkin untuk kaitannya dengan teknisnya, ya. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan? Ustaz, pertanyaan yang daftar dana talangan belum terjawab ya. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur mendaftar dengan dana talangan, bagaimana hukumnya dan bagaimana status hajinya? Dana talangan itu teknisnya bagaimana yang diikuti itu? Monggo Mbak Yani dijelaskan. Iya, melalui ini Ustadz, melalui bank Ustadz. Jadi itunya kita bayar awal DP, kemudian dapat porsi, kemudian kita mengangsur dalam waktu berapa bulan
sampai lunas gitu. Jadi tidak secara langsung tetapi melalui bank, Ustaz. Bank syariah gitu. Itu kan berarti setor pertamanya apa 25 juta itu, bukan? Iya. Itu setor pertama. Lalu kemudian mengangsur begitu. Ya, mengangsur dalam beberapa bulan sampai lunas gitu. Tapi angsuran yang pertama itu untuk langsung mendapatkan porsi gitu, Ustaz. Jadi intinya apabila di dalamnya tidak ada riba, ya, insya Allah boleh-boleh saja. Tapi kalau itu termasuk di dalamnya ada unsur ribanya, nah, maka itu yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, secara teknisnya, secara persisnya mungkin kita perlu mempelajari lebih detailnya terkait bagaimana prosesnya ya, secara detail. Adapun yang saya tahu ya ini mendaftar 25 juta itu disetorkan ke bank, lalu kemudian mengurus ke Departemen Agama, gitu, dapatkan porsi. Lalu kemudian ya pelunasannya nanti saat menjelang berangkat. Jadi sementara saya keep dulu ya untuk jawabannya. Insya Allah akan saya pelajari dulu terkait bagaimana proses untuk haji ya. Baik, ada lagi barangkali? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Ya, pengaturan haji ini memang amburadul juga kalau kita mau lihat realitanya ya. Karena juga penggunaan dana hajinya ini juga tidak transparan. Sehingga kemudian banyak pengamat yang mengatakan ya tidak diberangkatkannya jamaah haji untuk musim haji kali ini. Ya itu sebetulnya bukan alasan pandemi saja, tapi memang uangnya tidak ada. Dan ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan, kegelisahan kita kalau mau daftar haji. Saya sendiri sudah daftar, tapi ya, saya serahkan kepada Allah dah. Kalau memang yang terjadi ternyata begitu. Masya Allah. Yang kemudian kalau sampai tidak ada uangnya kan, kemudian uangnya digunakan untuk yang lain. Ya, kita tidak tahu juga. Karena indikasi untuk ke sana itu banyak gitu ya. Ya karena negara ini utangnya sangat besar ya. Termasuk ada rencana-rencana untuk menutup lembaga-lembaga ya 12 lembaga atau berapa itu untuk efisien dana negara. Itu karena memang sedang bangkrut, sedang nggak ada uang untuk menggaji karyawan-karyawan, termasuk pemberhentian dini para ASN gitu ya. Nah, ini banyak sekali permasalahan sebetulnya yang suatu saat mungkin akan meletus atau meledak seperti balon jika ditiup terus kan lama-kelamaan akan meledak. Gitu. Nah, semoga kebaikan selalu menyertai umat Nabi Muhammad SAW. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ya
kita serahkan kepada Allah lah pengaturan pemberangkatan haji ini. Kalau punya pemerintah atau penguasa yang memang kurang amanah dalam menyelenggarakan. Juga dalam teknis pemberangkatannya, karena jika mengikuti kaifiah yang seharusnya, maka seharusnya yang wajib dulu diberangkatkan. Jadi yang haji-haji menyusul, haji untuk kedua kalinya atau lebih, itu yang tidak diprioritaskan sebetulnya. Yang diprioritaskanlah yang wajib, ya, dan yang belum pernah haji. Itu yang diprioritaskan. Nah sekarang kan tidak, yang wajib-wajib juga antri yang pada akhirnya nanti sampai mati tidak terselenggara atau tidak tertunaikan kewajibannya, atau saat gilirannya sudah masuk hari H tapi dia dalam kondisi bangkrut, yang seharusnya yang dia kondisinya tidak wajib lagi kalau dalam kondisi bangkrut meskipun sudah daftar, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Semoga manfaat dan barokah. Semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari berbagai macam bahaya, termasuk pandemi yang sedang bikin kita gelisah, ya. Dan semoga kita diberi ketenangan batin dan kenyamanan dalam kehidupan dunia ini, dan sebelum nanti juga semoga diberi kenyamanan dalam kehidupan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi'u mazid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وأحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Ya, wa iyyakum. Saya pamit dulu ya. Nggih, Ustaz.